Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang seorang filsuf Yunani kuno yang meninggal dunia hanya karena tertawa terlalu keras? Ya, ini bukan hanya cerita dalam film atau mitos belaka. Tertawa memang menyenangkan, tapi tahukah kamu bahwa dalam kondisi tertentu, tertawa bisa berakibat fatal? Kedengarannya nggak mungkin, tapi ternyata ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa tertawa bisa membunuh seseorang. Yuk, simak penjelasan tentang hal mengejutkan ini. Kalau kamu penasaran, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya dari Kuak Fakta. Kita semua tahu bahwa tertawa adalah hal yang sehat. Tertawa bisa menurunkan stres, meningkatkan mood, bahkan membuat kita merasa lebih bahagia. Itulah sebabnya kenapa kita sering disarankan untuk tertawa lebih banyak. Tapi, apakah kamu tahu bahwa ada sisi gelap dari tawa yang bisa membahayakan kesehatanmu? Dalam video ini, kita akan mengungkap berbagai fakta mengejutkan tentang bagaimana tawa bisa mengancam nyawa seseorang. Jadi, jangan pernah anggap remeh saat kamu tertawa lepas. Kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa tawa yang biasanya mengundang kebahagiaan bisa menyebabkan kematian? Semua dimulai dengan fenomena yang disebut laughing-induced syncope, atau dalam bahasa awam, pingsan karena tertawa. Ini adalah kondisi yang terjadi ketika tertawa terlalu keras, menyebabkan otot-otot yang mengontrol pernapasan dan detak jantung terganggu. Ketika tertawa berlebihan, tubuh kita melepaskan sejumlah besar energi dan oksigen, yang bisa menyebabkan berbagai masalah serius pada sistem tubuh kita. Kita semua pasti pernah mendengar cerita lucu yang membuat kita tertawa sampai sesak napas. Tapi ada kalanya, tawa berlebihan bisa menjadi lebih dari sekadar ketawa biasa. Dalam kasus-kasus yang sangat jarang terjadi, tubuh kita bisa merespons tawa dengan cara yang sangat ekstrim. Salah satunya adalah dengan pingsan atau bahkan berhenti bernapas. Menurut sebuah studi yang dikutip dari Journal of Emergency Medicine, seorang pria berusia 40 tahun pingsan dan jatuh dari kursinya setelah tertawa terbahak-bahak menonton sebuah program komedi. Tertawa bisa memicu perubahan tekanan darah secara drastis yang membuat seseorang kehilangan kesadaran dalam hitungan detik. Hal ini terjadi karena tekanan darah naik dan turun dengan cepat, menyebabkan otak kekurangan pasokan darah dan oksigen seketika. Tentu saja kasus seperti ini sangat langka dan kebanyakan dari kita tak perlu khawatir. Namun, ada satu kondisi medis yang membuat orang lebih rentan terhadap tawa yang berlebihan, yaitu narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan tidur yang bisa membuat seseorang mendadak tertidur di tengah-tengah aktivitasnya, bahkan saat sedang terjaga. Salah satu gejala narkolepsi yang paling ekstrim adalah katapleksi, yaitu hilangnya kontrol atas otot tubuh akibat emosi yang sangat kuat, termasuk tertawa. Bayangkan, kamu tertawa terbahak-bahak dengan teman-teman, tiba-tiba tubuhmu menjadi lemas dan kamu jatuh ke lantai. Itu adalah dampak dari katapleksi. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa tertawa bisa menyebabkan serangan jantung pada beberapa orang, terutama mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung. Ketika seseorang tertawa terlalu keras, tubuh mereka melepaskan hormon adrenalin yang bisa memperburuk kondisi jantung. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa memicu aritmia atau gangguan irama jantung yang sangat berbahaya. Aritmia bisa menyebabkan jantung berhenti berdetak atau berdetak tidak teratur, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian mendadak. Kasus seperti ini lebih sering terjadi pada orang yang sudah memiliki gangguan jantung sebelumnya. Tetapi tetap saja ini adalah risiko yang tak bisa dianggap remeh. Kamu mungkin masih berpikir, cuma tertawa kok bisa bikin jantung berhenti? Jawabannya ya, tertawa yang sangat keras, terutama jika melibatkan tubuh yang bergerak secara ekstrim, bisa meningkatkan tekanan pada pembuluh darah. Ini dapat memicu serangan jantung pada orang-orang yang memang sudah rentan terhadap masalah jantung. Lalu ada juga fenomena death by laughter, yang lebih dikenal sebagai fenomena kematian akibat tawa. Ini pertama kali tercatat dalam sejarah pada tahun 212 sebelum Masehi, ketika seorang filsuf Yunani bernama Chrysippus meninggal dunia setelah tertawa melihat keledai yang sedang mabuk. Dalam hal ini, tawa Chrysippus begitu keras dan panjang sehingga akhirnya menyebabkan kematian. Walaupun ini terdengar seperti lelukon yang terlalu jauh, ini adalah sebuah kejadian nyata yang tercatat dalam sejarah kuno. Menurut beberapa ahli, fenomena ini terjadi karena tawa yang ekstrim memengaruhi tubuh secara tiba-tiba dan dramatis. Misalnya, tawa yang sangat keras bisa menyebabkan tekanan darah melonjak,
memperburuk kondisi kesehatan tubuh yang sudah lemah, atau bahkan menyebabkan kejang otot yang mengganggu fungsi vital tubuh. Meskipun ini adalah kejadian yang sangat langka, tetap saja kasus-kasus seperti ini membuat kita berpikir 2 kali sebelum tertawa terlalu keras. Berbicara soal tawa dan dampaknya, ada juga fenomena gelotofobia, yaitu ketakutan yang berlebihan terhadap tawa. Beberapa orang merasa sangat cemas atau bahkan takut jika ada orang yang tertawa di sekitarnya, terutama jika tertawa tersebut terdengar keras atau tidak terkendali. Gelotofobia adalah kondisi psikologis yang cukup jarang, namun dapat memengaruhi kehidupan seseorang secara signifikan. Di sisi lain, ada juga yang mempelajari tawa secara ilmiah dalam bidang yang disebut gelotologi. Gelotologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tawa dan bagaimana tawa memengaruhi fisik, psikologis, serta kesehatan manusia. Menurut para ahli gelotologi, tawa yang sehat bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh, seperti meningkatkan sistem imun, mengurangi stres, dan bahkan memperbaiki suasana hati. Namun, mereka juga menyarankan agar kita tidak tertawa berlebihan atau berlebihan dalam tawa yang dapat membebani tubuh kita. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya, apakah saya harus berhenti tertawa? Tentu tidak. Tertawa adalah bagian penting dari kehidupan kita yang membuat kita merasa bahagia dan lebih sehat. Tertawa yang alami dan tidak berlebihan tetap membawa manfaat besar bagi tubuh. Hanya saja, jika kamu merasa bahwa tawa mulai terasa terlalu ekstrim, atau kamu memiliki kondisi medis tertentu, sebaiknya berhati-hati. Jangan anggap remeh efek dari tawa yang terlalu keras, terutama jika kamu merasa ada gejala seperti pusing, sesak napas, atau jantung berdebar. Nah, kalau kamu merasa video ini memberikan informasi yang baru dan bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Dan jika kamu punya pengalaman unik tentang tertawa atau punya pertanyaan lainnya, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi topik video berikutnya. Tertawa boleh, tapi jangan sampai kesehatan kita jadi taruhan. Semoga video ini membuat kamu lebih sadar akan bahaya yang tersembunyi di balik tawa. Terus tertawa, tetapi ingat, semuanya dalam batas yang sehat.